Ya, halo, selamat sore semua, sahabat-sahabat sabda sekalian ya. Pada sore hari ini kembali hadir dalam edisi perdana untuk bulan Februari program Kenal Ilsa yang secara rutin diselenggarakan setiap hari Senin ya, setiap 2 minggu sekali di Instagram Live Sabda_YLXA. Wah, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan mungkin saat ini ada yang sedang siap-siap nih ya. Untuk besok kan ada hari istilahnya ada hari Valentine. Mungkin saat ini banyak yang sedang siap-siap juga untuk di gereja. Biasanya anak-anak muda di gereja ada program-program khusus nih, edisi spesial Valentine gitu-gitu ya. Mungkin hari ini ada yang sibuk-sibuk, tapi silahkan ya bisa join dulu dengan edisi sharing staff ya pada sore hari ini. Yang secara khusus nanti ada teman saya ya. Namanya Nehemia nih yang akan berbagi tentang pengalamannya melayani Tuhan di Sabda. Kita akan sama-sama nih dengar sharingnya Nehemia ya mengenai pelayanan yang sudah Nehemia lakukan selama ini di Yayasan Lembaga Sabda gitu ya. Jadi memang secara khusus bulan Februari ini akan membahas atau kita akan mendengar sharing ya pengalaman staf Sabda bersama juga bersama dengan Tuhan selama melayani di Yayasan Lembaga Sabda ini. Nah, sebelum kita mulai Nehemia, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Oke, mari rekan-rekan yang sudah bergabung saya mengajak untuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, mengucap syukur ya Tuhan karena pada sore hari ini kembali kami akan mendengarkan satu sharing yang indah tentang Engkau Tuhan yang akan disampaikan oleh Nehemia, pengalamannya tentang Engkau dan ceritanya bersama dengan Engkau Tuhan selama dia melayani di Sabda. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang telah menolong dia dan kasih-Mu yang memampukan dia untuk mengerjakan pekerjaan-Mu di tempat ini. Untuk rekan-rekan, sahabat Sabda, teman-teman di rumah yang mengikuti acara ini pada sore hari ini, Kau juga tolong supaya bisa mengikuti dengan baik, lancar, dan bisa mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan melalui sharing pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Nehemia ini ya. Oke, ya. Saya kalau misalnya saya langsung tanya-tanya ke Nehemia nih, mungkin ada yang belum kenal Nehemia atau sudah banyak yang kenal dia, Neh? Mungkin belum, Mbak. Ya. Oke deh, gitu ya. Kalau gitu Nehemia perkenalkan diri dulu deh ya, supaya teman-teman di rumah tuh bisa kenal kamu lebih dekat. Mungkin namamu, usiamu, statusmu. Silakan, Neh. Ya, halo rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Nehemia Meirat Feldin Krispianugraha, tapi biasa dipanggil atau nama sehari-hari ya. Nama sehari-hari adalah Nehemia. Saya saat ini berusia 21 tahun, berjalan 22 tahun ini. Dan saya tinggal di Kota Karanganyar, kota yang sangat tentram ya. Jadi saya bergereja juga di gereja di Karanganyar juga, yaitu Gereja Anugerah Injil Sepenuh Gideon di Karanganyar Utara. Kalau Bapak Ibu Saudara rekan-rekan pernah berkunjung ke Karanganyar pasti tahu gereja tersebut gitu. Jadi terus hobi saya ya, mungkin perlu hobi. Jadi hobi saya bermain game Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Kalau status gimana nih status? Status saya mahasiswa. Oh. Statusnya mahasiswa ya. Oke deh. Iya. Nah, ini Nehemia ya, usiamu tuh 21 tahun ya sekarang ini ya. Masih muda sekali nih Nehemia ya. Kamu ini staf, penasaran. Sudah berapa lama sih kamu jadi staf Sabda di Nehemia? Ya, saya awal di Sabda itu tahun 2018 awal, Mbak Evi. 2018 awal. Tuh ya, berarti 4 tahun yang lalu ya? Iya, saat saya berusia 17 tahun. Wah. Gimana? 2018 awal itu langsung jadi staf Ilsa? Ya, tapi tidak full time. Saya masih part time di sini. Pas 2018 awal itu saya statusnya masih part time. Masih part time. Mungkin karena waktu itu kami masih sekolah ya Nehemia ya? Betul, Mbak. Nah, itu masih sekolah. Jadi part time gitu. Lalu kamu lanjut tadi untuk full time-nya tadi tahun berapa? Saya full time memutuskan untuk full time 2020 pertengahan. Itu saya sudah mulai untuk full time di situ. Oke, puji Tuhan. Nah, jadi penasaran nih, mungkin teman-teman di rumah penasaran juga nih. Di usia 17 tahun itu ya, kamu sudah jadi staf Sabda walaupun saat itu masih jadi part timer gitu ya.
Sebenarnya kamu awalnya itu tahu apa kenal Sabda nggak sih? Ya, kalau misalnya belum kenal, tuh gimana caranya kok kamu bisa sampai kenal Sabda dan akhirnya bisa join di Sabda dalam usia semuda itu tuh Nehemia? Jadi saya mulai bercerita ya Bapak Ibu. Jadi awalnya Oke, itu saya nggak kenal, siapin, jadi saya nggak siapin kenal kopi Ilsa dulu nih sama kali. sekali. Oke. Ya, saya nggak kenal Ilsa sama sekali gitu. Seperti yang Oke. saya katakan tadi bahwa saya pertama kali di Ilsa ini yaitu masa magang ya, magang SMK atau bisa dibilang Hmm. part-time itu tadi gitu. Gimana saya bisa kenal? Yaitu dari guru saya yang mengenalkan Hmm. gitu. Jadi ada guru pembimbing saya, pembimbing SMK itu kenal Ilsa itu. Jadi ceritanya itu saya ditanyain udah dapet tempat magang belum, gimana Hmm. magangnya, gimana PKL-nya seperti itu. Terus ya saya diajak gitu. Oh ya nih ajak satu tempat gitu dan akhirnya saya dibawa ke tempat ini gitu, dibawa ke tempat ini, dibawa ke Ilsa sini dan akhirnya saya dikenalkan gitu dengan Yayasan Lembaga Sabda ini gitu. Oke, jadi mulai magang di Sabda itu Kak dan mulai kenal Sabda itu karena dari guru kamu itu ya Nehemia Iya, ya. betul. Itu cara Tuhan buka jalan pertama kali ya untuk kamu bisa melayani di Sabda. Iya, Oke, nah biasanya kalau selesai magang ya sudah kan selesai kembali ke sekolah gitu kan ya Nehemia ya. Lah ini kok dari selesai magang kamu akhirnya bisa lanjut lagi jadi staf Sabda. Itu tuh ada cerita apa di balik itu tuh Nehemia? iya, Apa ada paksaan atau ada dorongan atau gimana nih Nehemia? iya. Pastinya nggak ada paksaan sama sekali ya, Mbak. Jadi saya memutuskan untuk kembali lagi ke Oke. tempat ini setelah saya selesai sekolah, selesai studi saya SMK gitu, memutuskan untuk kembali lagi ke tempat ini ya pastinya ada kerinduan lagi gitu bagaimana dengan pola ataupun dengan lingkungan, dengan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan itu apa ya istilahnya memacu untuk wah ini kayaknya menarik nih gitu untuk ditindaklanjuti secara nggak langsung seperti itu gitu untuk bisa sama-sama melayani di tempat ini lagi gitu. Oke, jadi kamu jadi mendapatkan ini ya, mendapatkan karena banyak pelajaran ya, kamu tertarik nih untuk bisa ikut lagi dan juga bisa melayani gitu ya, Neh ya. Ya betul sekali Mbak. Oke, gitu ya. Nah, di Ilsa ini sudah di Sabda ini sudah 4 tahun ya, kalau dihitung dari 2018 tadi. Bisa nggak nih ngelis nih, selama 4 tahun ini tugas-tugasmu nih yang sudah kamu kerjakan apa aja nih Nehemia? Oke, ya saya kasih gambaran besarnya aja ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kalau 4 tahun tuh banyak hal yang saya kerjakan gitu, dan teman-teman juga banyak mengerjakan juga. Jadi saya itu apa ya garis besarnya itu saya mengerjakan untuk postingan medsos, pastinya kan saya di divisi media kan, berarti kan berkaitan dengan media-media yang ada di sini. Juga saya pernah mengerjakan audio, mengerjakan video dan media-media lainnya yang pastinya ini ada cerita gitu yang belum pernah saya kenal sebelumnya itu. Jadi di sini saya juga jadi ajang untuk belajar ya, ajang Mhm. untuk belajar dan juga melayani bersama itu. Itu Mbak list-list tugas gambarannya yaitu grafis, audio dan video itu yang saya kerjakan. Semuanya sebelum kamu jadi staf Ilsa, kamu udah bisa semua atau gimana nih, Neh? Belum Mbak, belum pernah sama sekali menyentuh hal itu. Oh gitu. Lalu Iya. gimana kamu bisa ngerjain semua itu kalau belum pernah? Ya, karena apa namanya magang di sini kan dikasih tugasnya itu ya mau nggak mau harus belajar lagi, belajar tanya teman, belajar dari internet, belajar dari mana-mana gitu sehingga ya bisa mengikuti lah, mengikuti cara kerja di sini Hmm. bagaimana tugas yang diberikan juga bisa saya kerjakan dengan semaksimal mungkin gitu. Oh gitu ya. Jadi apa memacu diri untuk belajar ya Nehemia ya? Iya, Ah, ini bisa jadi betul. catatan penting nih bagi teman-teman muda di rumah nih ya. Bukan berarti kalau awalnya kita nggak bisa, selamanya kita nggak akan bisa gitu ya. Iya, Tetapi dengan kita betul. belajar, terbuka gitu ya, Nehemia ya, Iya. seperti Nehemia, dia bisa diperlengkapi untuk mengerjakan pekerjaan, bahkan bisa melakukan pekerjaan Tuhan di Sabda. Ya, akhirnya bisa jadi semangat juga bagi teman-teman muda di rumah ya, Nehemia ya. Oke, ini ada satu pertanyaan nih yang mungkin bisa menolong juga teman-teman di rumah nih untuk melihat gini ya. Kalau Nehemia melihat diri Nehemia sendiri, sebelum dan sesudah menjadi staf Ilsa, ada nggak nih perbedaannya Nehemia? Terus kenapa? Ada perubahan dari segala sisi ya, Mbak. Mhm. Iya.
dari segala sisi pastinya pengetahuan bertambah. Itu satu dampak yang besar, satu perubahan yang besar. Terus yang kedua, kompetensi bertambah, skill juga bertambah karena seperti yang saya katakan tadi ya, saya sama sekali buta multimedia. Saya nggak pernah memegang hal itu. Dan akhirnya di sini pun yaitu semacam dibukakan hal baru, semacam dibukakan hal-hal yang istilahnya ya sebenarnya asing gitu, sama sekali nggak mengerti apapun gitu. Tapi kan satu hal yang mau nggak mau dipelajari dan sampai sekarang pun akhirnya tetap saya enjoy di dunia multimedia malahan daripada waktu saya belajar di SMK lagi gitu. Ya, itu dari segi kompetensi ya. Nah, Nehemia saya sering dengar Nehemia juga sharing nih ke saya. Ini saya buka bocoran nih. Ada satu hal lagi yang Nehemia tuh merasa ada perubahan besar selama menjadi staf di Yayasan Baga Sabda ini dari segi rohani. Mungkin Nehemia bisa sharing? Ya, dari segi rohani, Bapak Ibu Saudara sekalian juga sudah tahu ya bagaimana Sabda, apalagi PA-nya kenceng banget di sini, studi Alkitabnya kenceng banget gitu. Jadi ya itu jadi salah satu bekal juga buat saya dan jujur PA di sini memang saya akui sangat disiplin sekali ya Bapak Ibu Saudara. Pagi PA, ada persekutuan doa juga gitu. Dan akhirnya ya itu tadi bagaimana nggak bertumbuh kalau setiap hari rohani kan mau nggak mau harus bertumbuh gitu supaya ya harus diimbangi juga kompetensi bertumbuh, rohani juga bertumbuh biar seimbang itu tadi gitu. Yaitu kalau dari saya pertumbuhan rohani saya dapatkan dari PA, dari sharing teman-teman, dari persekutuan doa, dari belajar Alkitab bersama rekan-rekan. Yaitulah yang membangun rohani saya bisa bertumbuh sampai sekarang ini. Iya, ini apa teman-teman muda juga bisa catat ini ya, karena memang banyak hal yang sudah Nehemia, yang sudah Tuhan tuntun selama Nehemia berada di Sabda. Salah satu hal dalam hal rohani juga di gereja itu sangat menolong Nehemia untuk pelayanan di gereja juga ya Nehemia ya. Ya, sangat Iya. terbekali Mbak. Ya, sekarang bisa jadi pimpin teman-teman di gerejanya juga untuk lakukan PA gitu ya Nehemia ya. Iya. Oke, sip. Oke, Neh, gitu ya. Nah, ini tadi bicara tentang tugas nih Nehemia. Ada satu pertanyaan nih, saya mau langsung aja kasih pertanyaan ke Nehemia ini. Itu ya. Menarik nih tentang tadi tugas-tugas di Sabda, di Elsa selama ini. Menurut Kak Nehemia, tugas apa yang paling sulit atau paling menantang di Sabda dan tugas apa yang paling disukai? Ayo Neh. Wah, ya ini. Ya, jadi Ini pertanyaan dari ini Neh, dari Rena Misunasi. Oke. Terima kasih pertanyaannya, menarik sekali ya. Jadi pekerjaan paling sulit ya. Pekerjaan paling sulit itu edit video. Itu suatu hal yang sangat menantang sekali karena perlu proses yang panjang, perlu ketelitian juga. Terus juga kalau tugas yang ya dibilang nggak mudah, juga nggak mudah banget, nggak susah banget itu edit konten itu. Jadi buat postingan-postingan yang akan diposting di media sosialnya Ilsa. Itu Bu. Oke, simpel sekali jawabannya ya. paling susah ngedit video. Nah, yang paling menantang untuk editing konten itu yang mudah atau tidak mudah gitu ya. Oke, ya nanti kita akan bahas ada beberapa pertanyaan lagi nih ya. Nah, masih nyambung nih dengan tugas yang paling sulit atau yang paling mudah. Selama Nehemia melayani di Sabda, apa nih sukanya apa, dukanya apa, dan pengalaman apa yang paling unik? Ayo Nehemia, silahkan Neh. Iya, kalau suka pastinya itu ya bisa sama-sama melayani di Sabda ini, bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan pastinya yang sangat luar biasa banyak sekali. Istilahnya kan Sabda tiap tahun pasti ada hal-hal baru yang dikerjakan. Itu jadi satu kesenangan sendiri ya. Jadi oh iya tahu hal ini, tahu hal itu, bisa menjalin relasi juga dengan rekan-rekan yang lain, bukan hanya satu divisi saja, tapi bisa berrelasi juga dengan teman-teman dari divisi lain gitu. Tapi kalau dukanya ya, ini ada dukanya. Jadi dukanya itu bikin ya. Kalau itu Ibu Evi, kalau kita sudah over istilahnya gitu pulang sampai larut malam, gitu sebenarnya asik sih. Tapi kan apalagi saya di sambil kuliah ya, itu menurut saya jadi satu hal yang sangat menguras tenaga sekali, hal yang menguras pikiran juga karena harus membagi waktu untuk ini untuk itu. Tapi
ya bawa enjoy aja gitu, bawa enjoy dengan teman-teman juga, itu malah sukanya dukanya dirubahkan menjadi suka gitu. Oh, dahsyat sekali. Oke. Iya. Pengalaman apa nih yang paling unik nih, Nehemia? Pengalaman unik, saya menjalani hari-hari di sini dengan unik selalu. Oh gitu. Loh, kenapa nih? Kenapa? Iya. Kenapa Maksudnya kalau ya unik? hal unik itu tadi ya, karena sempat ngerasa tiba-tiba, loh kok saya bisa di sini ya? Bagaimana nih? Kok Tuhan tempatkan saya di sini? Kayak kayak masih bingung-bingung aja gitu. Oh, kenapa Tuhan tempatkan di sini? Bagaimana kok mengingat flashback lagi, kenapa Tuhan bisa membawa saya ke sini, ataupun kok guru saya yo bisa sih mengenalkan saya ke tempat ini lagi gitu, bagaimana ceritanya gitu. Ya itu hal yang unik, masih bingung-bingung juga. Oh iya ya, Tuhan bawa saya ke sini. Oh iya ya, guru saya ngenalin saya ke sini dan lain sebagainya. Kalau setiap hari ya hal unik bisa bercanda dengan teman-teman, pastinya itu satu hal yang sangat-sangat spesial ya, momen-momen kerja yang hiruk pikuk, tapi satu saat dengan bercanda dengan teman-teman, bercanda dengan rekan-rekan satu meja ataupun sebelahan meja, itu satu hal yang unik dan spesial banget lah. Oke, gitu ya. Jadi pengalaman unik adalah cara Tuhan membawamu untuk bisa mengenal sabda dan cara Tuhan membawamu untuk bisa melayani di ke tempat ini ya. Itu selalu akan menjadi pengalaman unikmu ya selama Iya. melayani di sabda. Puji Tuhan gitu ya. Oke. Nah, mau tanya lagi. Nehemia tadi juga tadi punya sabrek nih tadi ya, bilang kerjanya banyak di sini selama 4 tahun ini. Coba kamu sebutin aja nih satu produk, program atau pelayanan dari Sabda yang paling berkesan bagimu nih Nehemia ya. Sekalian bisa jadi info nih buat teman-teman di rumah nih Neh gitu ya. Apa sih manfaatnya juga ya produk atau pelayanan tersebut untuk pelayanan atau pertumbuhan rohani teman-teman di rumah? Silakan Nehemia. Satu Ya, ada aja. satu, oke, siap. Ya, ada satu project ya yang sangat saya sukai, apalagi saya juga terlibat langsung di project itu adalah dubbing animasi Kingston, Mbak. Jadi itu jika teman-teman tahu, pastinya Kingston adalah produk yang terkenal ya. Kingston Indonesia, komiknya sangat hebat, animasinya juga sangat keren-keren. Nah, saya juga terlibat di situ. Jadi itu mengapa unik gitu, karena melihat prosesnya gitu, benar-benar dari rekam suara, terus dari bagaimana kita mengerjakan audio itu sehingga benar-benar bisa digunakan oleh rekan-rekan sekalian, rekan-rekan muda ataupun tua juga bisa menikmati animasi itu, dan pastinya ini juga sangat berguna ya untuk bagaimana kita bisa belajar dengan menonton, belajar Alkitab dengan menonton video, dan itu rekan-rekan bisa dapatkan itu ya, dapatkan bahan itu di kingston.sada.org dan juga comic.app. Itu di situ ada video-video dua kategori ya, ada animated Bible, cerita tentang Alkitab, dan 1001 pertanyaan tentang Alkitab. Jadi ini benar-benar sangat luar biasa, dipakai dengan hebat juga, dan jika bisa dipakai ya kami yang mengerjakannya juga ikut senang gitu karena bisa tepat sasaran gitu. Itu sih Mbak. Ya justru itu tujuannya kita membuat ya Nehemia ya, Iya. supaya bisa dipakai untuk generasi muda terutama bisa belajar firman Tuhan secara multimedia dan Alkitabiah. Begitu ya Nehemia ya. Ya, betul sekali. Masih ingat banget prosesnya. Saya masih ingat sekali prosesnya. Mungkin menambah sedikit untuk sharingnya Nehemia. Awal pertama mengerjakan proyek ini, Nehemia tuh dipercaya saja untuk mengawasi rekaman, proses rekaman ya Nehemia ya, mengatur jadwal, siapa yang dubbing ya, begitu ya Nehemia, memastikan supaya proses perjalanan dubbing bisa berjalan dengan baik. Seiring perkembangan waktu, akhirnya Nehemia juga belajar secara teknisnya, gimana untuk mengedit videonya, mengedit audionya dulu, sampai sekarang bisa secara full diberi kepercayaan full menangani proyek untuk animasi Kingston ini. Wow, luar biasa ya. Melihat cara Tuhan bekerja di dalam kamu. Iya, Nehemia. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Nehemia gitu ya. Ini dari Septian. Menurut Nehemia, apa sih bedanya join pelayanan di Sabda dengan pelayanan di gereja? Oke, ya kalau itu pastinya dalam hal pelayanan sama-sama ya, sama-sama melayani Tuhan. Nah, kalau di melayani di Sabda kan kita mengerjakan bahan-bahan yang ada, mengerjakan resource-resource yang ada, sehingga kita olah itu untuk
supaya gereja juga diperlengkapi gitu dengan bahan-bahan yang kita produksi, dan juga bukan hanya gereja tapi umat-umat Tuhan, bagaimana juga generasi muda sebaya saya juga bisa diperlengkapi pastinya untuk menopang gereja, karena kita adalah generasi masa depan gereja ya, generasi yang menopang gereja kan harus diperlengkapi dengan bahan-bahan yang Sabda punya, yang kita buat pastinya atas kehendak Tuhan sendiri itu. Nah, kita melayani di sini. Nah, untuk melayani di gereja bagaimana? Itu adalah aksinya. Aksinya kita menerapkan bahan-bahan kita ataupun bahan-bahan yang sudah jadi bekal kita nih untuk kita bagikan juga kepada rekan-rekan muda atau pada sekolah minggu, kepada jemaat-jemaat yang lain. Ya, intinya menurut saya sama sih, Mbak. Kita sama-sama melayani Tuhan, tapi bentuknya ataupun tempatnya berbeda. Penerapannya berbeda, begitu ya Nehemia ya. Nah, oke, baik Nehemia. Ada satu pertanyaan lagi nih, masih dari Rena Misunasi. Nih ya, pernah nggak sih Kak Nehemia merasakan nyaris menyerah waktu mengerjakan tugas yang sulit? Terus gimana caranya bisa membangkitkan semangat lagi? Nih Bu, tahu aja saya suka menyerah. Ya, sebenarnya saya nggak menyerah sih, tapi cenderung, apalagi saya nggak memukul rata semua anak muda seperti ini ya. Tetapi saya cenderungnya sebagai anak muda yang dalam tanda kutip gampang bosan gitu. Jadi gampang bosan dengan hal-hal yang misalnya monoton, hanya itu saja, hanya ini saja gitu. Tapi bagaimana mengatasinya? Pastinya saya tanya lagi ke koordinator saya pastinya, tanya gimana ya, ada selingan tugas nggak nih? Biar saya nggak terlalu bosan di sini, membuang waktu di sini, daripada nggak efektif, nggak selesai. Kan itu malah merepotkan lagi gitu. Jadi jujur saya bosan pernah. Kalau menyerah mungkin so-so ya, pernah mau menyerah, pernah enggak seperti itu gitu. Tapi itu tadi mengatasinya ya dengan cari hal-hal baru, refreshing lagi, bagaimana lihat-lihat ini, lihat-lihat referensi ini, itu bisa mengurangi rasa bosan sehingga ya tetap efektif lagi mengerjakan hal yang sudah ditanggung jawabkan itu tadi. Jadi istilahnya kalau sudah terkuras ya harus diisi lagi gitu ya Nehemia ya. Nah itu sebabnya kerjaannya nggak cuma satu, kerjaannya ada beberapa supaya nanti kita bisa atur, bisa manage dengan baik, tugas-tugas bisa selang-seling juga supaya bisa tetap kreatif. Begitu ya Nehemia ya. Iya, betul. Ini ada tanggapan nih menarik dari Kak Septian, bisa kamu sanggah atau enggak? Sepertinya Nehemia suka nih kalau ada proyek-proyek baru, gitu nggak sih? Tergantung proyeknya apa dulu. Kalau proyek yang istilahnya sangat menguras tenaga ya mungkin nggak terlalu suka itu. Tapi kecuali kalau proyek yang sekali jadi ataupun proyek yang yang ringan-ringan lah, itu suka karena hal baru kan patut dicoba juga. Oke, gitu ya. Ini ada tanggapan nih dari Kak Rele dan Pani. Wah, Nehemia mengatasi kebosanan dengan kerja baru ya Kak, mantap kali gitu katanya. Iya. Ya, tapi harus dipastikan ya, Nehemia juga dipantau, Nehemia juga oleh koordinatornya, ini ada Bang Tio koordinatornya, mungkin sedang menyaksikan juga, dipantau supaya tetap efektif, tidak cuma loncat-loncat gitu ya Nehemia ya. Ya, ini Nehemia tetap efektif ngerjain proyek meskipun mudah bosan, itu tanggapan dari Kak Septian. Oke, nah ini pertanyaan terakhir untuk kamu gitu ya. Nehemia silakan bisa berikan pesan-pesan kepada teman-teman di rumah, khususnya teman-teman muda nih, yang adalah generasi masa depan gereja, seperti kamu nih ya, tentang arti melayani Tuhan, khususnya pada era digital ini. Silakan Nehemia. Ya, untuk rekan-rekan sebaya saya, jadi bagaimana kita tahu dunia digital sangat berkembang, khususnya saya invest di multimedia, dunia multimedia sangat berkembang pesat. Tapi bagaimana kita meresponi ya? Kita sebagai generasi muda bukan hanya media ataupun teknologi atau digital yang meningkat, tapi juga kehidupan rohani kita juga meningkat gitu. Rasa memiliki suatu hal itu juga meningkat, khususnya dalam dunia pelayanan ya. Dalam dunia pelayanan juga semakin ditumbuhkan rasa memiliki lah, istilahnya seperti itu. Jadi jangan kalah. Dunia teknologi meningkat, malah kita yang menurunkan, kacau. Jadi dunia teknologi meningkat, kita sebagai anak muda bagaimana menggunakan teknologi ini juga untuk meningkatkan pelayanan di tempat kita masing-masing. Nah, baru itu anak muda yang militan lah istilahnya itu. Nah,
gitu ya. Jadi apa, kita harus memastikan juga ya, karena kita teman-teman muda punya skill teknologi, skill digital juga ya. Pastikan itu semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, gitu ya Nehemia ya. Ya, betul Teknologi sekali. untuk kemuliaan nama Tuhan. Atau apa namanya Nehemia? IT for God. IT for God. Oke. Ya, ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Nehemia sudah berbagi pada sore hari ini. Harap teman-teman di rumah bisa belajar banyak dari sharing yang sudah disampaikan oleh Nehemia. Dia juga adalah seorang anak muda yang perlu belajar banyak untuk bisa mengerjakan semua tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada dia. Dan dari Nehemia juga kita bisa belajar kalau kita setia pada perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan banyak hal dalam perkara-perkara yang besar gitu ya. Jadi teman-teman muda semangat ya. Semua potensi skill yang teman-teman punya itu juga bisa dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Silahkan nanti bisa belajar lebih banyak lagi dari Nehemia. Banyak loh tulisan-tulisan Nehemia juga ada di blog Sabda. Bisa lihat semua yang sudah dia kerjakan lewat ceritanya dia sendiri di blog.sabda.org. Nanti tinggal cari aja blogernya, namanya Nehemia di sana ya. Nanti mungkin admin bisa kasih linknya. Tulisan-tulisan Nehemia selama bekerja di Yayasan Lembaga Sabda bisa diakses juga lewat blog.sabda.org. Iya, Nehemia ya. Kalau tadi Nehemia cerita bahwa Nehemia mulai kenal Sabda ini dari program magang ya. Nehemia waktu itu masih di SMK ya. Kelas berapa itu? Kelas 2 ya Nehemia ya? Atau kelas 3? Betul, kelas 2. Kelas 2 ya. Nah, Sabda juga nih membuka kesempatan untuk anak-anak muda bisa magang di Yayasan Lembaga Sabda ya. Oke, jadi silahkan bisa cari tahu dulu mungkin tentang pelayanan Sabda seperti apa, lalu bisa kontak kami jika tertarik untuk belajar melayani di Yayasan Lembaga Sabda, khususnya pelayanan dalam bidang Alkitab, teknologi dan kekristenan. Bisa kontak Sabda, tanya-tanya dulu gitu ya, karena memang ada beberapa syarat dan ketentuan juga. Atau teman-teman misalnya sudah lulus sekolah atau sudah lulus kuliah gitu ya, ingin menjadi staf dari Yayasan Lembaga Sabda secara full timer, juga silahkan bisa kontak kami ya. Anak-anak muda yang punya skill digital, skill multimedia, content creator ya, IT, programmer ya, web designer ya, mobile programmer dan sebagainya yang sehubungan dengan skill digital atau skill untuk bidang teknologi dan rindu menggunakan skillnya untuk melayani Tuhan, silahkan kontak kami, kirim lamarannya ke Yayasan Lembaga Sabda, kirim CV-nya ke email ke cv@sabda.org ya. Kalau rekan-rekan yang hadir di sini tahu ada teman-temannya yang saat ini sedang bergumul juga mencari pekerjaan atau pelayanan ya di bidang pelayanan di bidang IT, silahkan bisa masuk juga ke lowongan.sabda.org untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya, atau bisa WA ke admin kami di 0881 2979 100. Begitu ya teman-teman semua. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Nehemia dan jangan beranjak dulu ya teman-teman. Dua minggu lagi ya kita akan kedatangan tamu di sharing staff Ilsa selanjutnya, yaitu ada Ibu Mei Margowati. Nah, kita tunggu nih apa nih ceritanya Ibu Mei ya. Ibu Mei Margowati salah satu staff yang sudah cukup lama juga berada di Yayasan Lembaga Sabda. Oke, teman-teman semua, kita akan segera tutup untuk acara kenal Ilsa sharing staff pada sore hari ini. Saya mau minta Nehemia untuk menutup di dalam doa. Silakan Nehemia. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh berbincang-bincang, kami boleh sharing banyak hal Tuhan tentang pelayanan Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang boleh Engkau kerjakan dalam di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan muda ataupun para followers yang sudah menonton atau mengikuti acara ini. Kiranya Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan lagi roh Tuhan untuk bisa melayani Engkau di tempat mereka bekerja ataupun di tempat mereka bergereja. Kiranya Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Terima kasih buat segala hal, segala penyertaan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus kami mengakhiri sharing staff pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Nehemia. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Buat teman-teman semua, salam IT for God.